Ladies and gentlemen, thank you for come back here. Halo semua, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang keimigrasian sesuai pengalaman aku selama bekerja di bandara ya guys. Check it out. Let's talk about immigration. Nah, teman-teman, di sini di imigrasi nggak sih? Kalau di tempat TPI atau di tempat pemeriksa imigrasi bandara internasional, mereka bukan pelayanan, melainkan pemeriksaan. Petugas bisa saja menolak keberangkatan dari penumpang atau menolak kedatangan si pemegang paspor. Itu mau di kedatangan ataupun arrival ya, si penumpang. Kalau memang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak dapat bekerja sama dengan baik, itu ada di Undang-Undang Nomor 6 2011 ya. Semuanya menyangkut tentang keimigrasian, bisa baca kok di sana. Nah, gimana sih Mbak tips biar cepat lolos saat pemeriksaan imigrasi di bandara? Nah, teman-teman, itu gampang banget loh. Pastikan kalian sudah menyiapin pas di halaman keberangkatan, itu masukkan, terus kasihkan kepada petugas imigrasinya. Selesai deh. Biasanya setelah petugas meng-scan biodata badge-nya, pastinya si petugas imigrasi itu membuka halaman yang ada di boarding pass-nya, lalu menemukan cap kedatangan. Karena petugas imigrasi mayoritas di Indonesia itu pastikan mencocokkan atau menjodohkan, asik, seperti zaman Siti Nurbaya aja nih ya. Fokus lagi. Atau mempaskan apakah sudah balance dengan cap atau stempel kedatangan dengan keberangkatan. Kalau petugasnya merasa sudah balance, ya udah, si pemegang paspor baru deh dinyatakan lolos imigrasi. Nah, bagaimana nih kalau misalnya yang baru kerja di luar negeri atau studi di luar negeri? Terkadang petugas imigrasinya suka nanyain tuh tentang izin cuti kerjanya, cuti sekolahnya. Ya, ini karena seperti itu. Kalau misalnya penumpang itu mempunyai work permit, studying permit, langsung kasih ke petugasnya ya, supaya si bapak imigrasinya nggak banyak tanya dan mempersingkat waktu kamu juga kan tentunya. Nah, ini nih yang paling penting lagi masalahnya, keadaan paspor. Banyak di antara sebagian orang yang tidak tahu masalah keadaan paspor ini kesalahan fatal loh. Ada yang berbiaya 500.000 satu paspornya apabila paspor itu cacat atau robek ya. Nah, ada nih sebagian penumpang yang memasukin ke dalam tasnya hingga penyot-penyot atau bengkok-bengkok karena nggak dikasih cover atau pengaman buat paspornya. Dan ada juga tuh yang ditaruh di saku celana sehingga lecek karena ditekukin. Dan ada juga nih tante-tante rempong tentunya, paspornya itu dimasukin ke dalam dompet yang setebal atau covernya segede apa gitu. Dan setebal dompet ibu-ibu arisan, itu tebel banget ya. Salah satunya mempersulit petugas imigrasi untuk meng-scan itu paspor, karena mesin scan di Indonesia yang saya ketahui itu sudah pas ukurannya, tidak lebih ke kanan atau lebih ke kiri sedikit. Mesinnya itu sudah sesuai dengan standar paspornya biasa.
Nah, saran saya untuk penumpang-penumpang baik menggunakan cover yang sangat tipis supaya mempermudah proses pengecekan imigrasi dan mempersingkat waktu, tidak bikin lama gitu. Makanya kalau lebih better kalau misalnya Anda frequent flyer, pengen cepat dan gampang melewati pengecekan imigrasi, mau di kedatangan atau di keberangkatan langsung saja ya dilepaskan covernya dari paspornya, baru deh ditaruh atau diserahkan kepada si pak petugasnya. Menurut saya itu akan mempermudah dan mempersingkat waktu untuk si penumpang atau si pemegang paspor tentunya, agar semua pemeriksaannya berjalan lancar atau cabin crew. Dan di sana misalnya ya ada bagian-bagiannya yang disebut pemegang paspor Turki atau non pemegang paspor Turki gitu ya guys. And then kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, pas kalian landing tuh, langsung bisa terkoneksi ke smartphone kamu atau ke wifi yang sudah disediain bandara internasional. Bisa kamu akses sepuasnya, tergantung itu masih terkoneksi dengan wifi gratis ya. Lalu kamu sudah sibuk sendiri tuh dengan smartphone kamu sendiri karena wifi gratis. Yang seharusnya kamu ketahui adalah kamu bisa connect ke internet, kamu bisa teleponan, whatsappan, atau youtubean. Tapi jangan pernah foto atau take video atau ngambil rekaman sedang berhadapan dengan petugas imigrasi apabila kalian itu mau yang dikatakan influencer kek, ngevlog kek, atau saat pengajian murka si petugas imigrasi. Selanjutnya adalah jangan menggunakan penutup muka atau mata ya, atau mau sekeren apapun itu kacamata kalian, lu jangan pakai dulu deh pas pemeriksaan imigrasi. Bahkan yang sedang pakai cadar aja harus dibuka karena mau menyesuaikan atau si petugas mau make sure kan lagi tuh muka si penumpang apakah balance atau sama dengan foto yang ada di paspor penumpang atau menyamain orang yang berada di depannya sudah samakah dengan si pemilik si paspor gitu. Nah, intinya gitu aja ya guys, teman-teman atau penumpang-penumpang baru pergi ke luar negeri melewati imigrasi. Dan usahakan tetap tenang saat menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi. Jika kamu gugup saat ditanya oleh petugas imigrasi, bisa saja kamu jadi malah dicurigai dengan petugas imigrasi atau yang disebut annoying dalam bahasa sehari-harinya, yang kita sebut itu ngeyel atau emosi atau membangkang gitu guys. Hindari ya. Jangan emosi jika kedapatan petugas imigrasi yang gayanya judes, galak, tidak ramah. Di bandara ada sebagian petugas seperti itu. Atau juga petugas yang hanya ngetes kalian aja dengan melihat sifat kalian yang sekiranya tidak mencurigakan. Sekiranya jawablah dengan tegas atau jelas apabila ditanya sama imigrasi atau petugasnya yang lain guys. Pertanyaan yang paling sering muncul itu dari petugas imigrasi adalah tujuan perjalanan, lama perjalanannya, dan alamat tinggal selama di negara tujuan. Terkadang di beberapa petugas imigrasi suka dipertanyakan hal yang di luar dugaan orang awam ya guys pada umumnya. Misalnya di beberapa negara yang memiliki aturan ketat, misalnya saja contohnya negara Singapura. Singapura
adalah salah satu kawasan yang super ketat keamanannya. Sampai-sampai baju juga dipermasalahkan. Pakailah pakaian sewajarnya saja, jangan mencolok atau norak, karena bisa saja mencurigai petugas imigrasi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Gimana rasanya sampai di imigrasi, paspor ditolak dan disuruh pulang tanpa ada alasan yang jelas? Apakah ada yang seperti itu? Pernah nggak sih Mbak menemuin penumpang kejadiannya seperti itu? Ya, tentu sangat banyak yang saya temukan hal sama seperti itu. Selama saya bekerja di bandara di salah satu airlines. Terus gimana dengan tiketnya Mbak? Apakah bisa di-refund tiketnya apa bagaimana? Nah, langsung saja kita jawab. Jawabannya tidak. Tidak sama sekali, karena itu penolakan dari imigrasi, dan imigrasi berhak menolak dan menerima si penumpang. Dan tiket yang sudah di-check-in kan tadi tidak bisa di-refund atau tidak bisa ditukarkan dengan uang. Sama saja tiketnya hangus begitu saja tanpa diganti dengan tiket yang baru lagi. Biasanya juga sering terjadi, sebagian imigrasi menanyakan uang saku ke penumpang untuk mengecek apakah layak terbang si penumpang itu. Mau gimana lagi, petugas imigrasi memang memiliki wewenang atau otoritas untuk menerima atau menolak warga negara asing yang datang ke negaranya. Nah, segitu dulu ya yang saya sharing ke kalian mengenai international imigrasi, dokumen-dokumen paspor seperti visa, tiket booking dan bookingan hotel, surat undangan bisnis contohnya atau sekolah. Persiapkan itu dalam satu dokumen ya. Jangan sampai ribet mencari dokumen saat di depan petugas atau lebih parahnya lagi, tidak bisa menjawab pertanyaan atau tujuan kalian kemana nantinya di sana. Bisa-bisa kalian bisa dideportasi deh. Udah guys, segitu dulu ya yang kita bahas hari ini. Langsung saja, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, and subscribe. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar saya ya.